Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Roni Kusuma STH. Saya melayani di Resort GKI Tumbang Lahang, lebih tepatnya di Jemaat GKI Immanuel Tumbang Tanjung Tura. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini saya beri tema Setialah, dan nas yang menjadi dasar renungan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 dengan perikop keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Namun di sini saya hanya akan membaca bagian ayat 2 saja yang berkata demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin bacaan di dalam perikop ini agak sedikit membuat kita kebingungan. Kenapa? Bagaimana mungkin Hosea sebagai seorang nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengawini seorang perempuan sundal, yaitu Gomer? Bukankah seharusnya Hosea sebagai seorang nabi harus menjaga kekudusan dan menyampaikan kebenaran? Baiklah, untuk memudahkan kita mendalami perikop ini, mari kita perhatikan potongan kalimat di dalam ayat 2 yang ada tertulis. Berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal." Dari kalimat tersebut, sangat jelas bahwa Allah tidak hanya memberikan teguran melalui kata-kata, melainkan teguran secara langsung melalui tindakan atau peristiwa antara keluarga Hosea dan Gomer, agar umat Israel dapat memahami apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Dalam konteks kitab Hosea, ada begitu banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Israel, terutama kehidupan rohani yang sudah diambang batas normal dari sisi moral mereka, dan kepercayaan mereka kepada Allah sudah mulai pudar dengan tidak terlalu menghiraukan perintah Allah sehingga membelakangi Allah. Ketika kita melihat dari sisi Hosea, mengawini perempuan sundal berarti menggambarkan ketidaksetiaan umat Israel pada panggilannya sebagai umat pilihan Allah, dan ketidakmampuan mereka untuk menjaga kekudusan dengan menurunkan martabat umat Israel sehingga cemar di mata Allah. Kemudian, jika kita melihat dari sisi kehidupan perempuan sundal, yaitu Gomer, adalah merupakan gambaran kenajisan dalam kehidupan umat Israel, dan mereka yang melakukan perbuatan sundal itu akan dikucilkan dan dianggap sebagai perempuan najis. Atas perbuatan tersebut, kita dapat melihat betapa geramnya Allah atas perbuatan yang dilakukan oleh umat Israel. Hal tersebut dapat kita perhatikan di dalam ayat 4. Tuhan akan menghukum dengan mengakhiri kepemerintahan kaum Israel. Ayat 6. Tuhan tidak menyayangi lagi umat Israel dan tidak akan mengampuni mereka. Ayat 9. Tuhan menganggap umat Israel bukan lagi sebagai umatnya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan. Tidak kurang apa yang sudah Allah lakukan dan berikan kepada umat Israel. Allah telah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Saya yakin bahwa tidak sedikit kita yang telah Allah bebaskan dari berbagai kesulitan. Allah menuntun perjalanan umat Israel sampai ke tanah perjanjian. Saya yakin tidak sedikit kita yang telah Allah tuntun dalam proses perjalanan hidup ini sehingga berhasil. Allah beri kekuatan kepada umat Israel untuk mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Saya yakin tidak sedikit kita yang diberikan kekuatan untuk melewati setiap rintangan. Ketika berulang-ulang umat Israel melakukan perbuatan dosa, tidak pernah berhenti juga Allah mendidik dan mengasihi, meskipun terkadang cara didikan Tuhan agak sedikit keras. Demikian juga kita, meskipun sering melakukan perbuatan dosa, Allah tetap terus berusaha memperbaharui hidup kita. Atas semua yang telah Allah lakukan dan berikan kepada kita, saya rasa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepadanya. Saudara, dalam perikop ini kita bersama-sama telah mengetahui apa yang Allah tidak suka dari umat Israel. Dan sebagai manusia berdosa yang telah diselamatkan melalui Putra Tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjaga kekudusan kita, setia pada tugas panggilan Allah yang telah diberikan kepada kita, baik itu sebagai pelayan Tuhan, guru, pengusaha, pelajar, dan jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang mencemari kita dalam dosa, terkhususnya bagi yang sudah berkeluarga, setialah antara suami istri. Setia pada panggilan atau komitmen masing-masing di dalam keluarga. Jauhilah hubungan yang tidak baik.
Teruslah jalin persekutuan kepada Tuhan. Kita harus jaga itu semua ketika semuanya berasal dari Tuhan. Sebab ketika kita dan Tuhan masih berjalan searah, kita akan diberkati. Sebaliknya, ketika kita membelakangi Tuhan dan Tuhan membelakangi kita akibat perbuatan yang kita lakukan, celakalah kita. Dari Hosea kita pun juga dapat belajar. Ketika ia diperhadapkan akan tugas yang mungkin di luar rencana dan pikirannya, yaitu ketika diminta untuk mengawini perempuan sundal yaitu Gomer, yang dimana pasti akan mendapatkan respon yang negatif dari kalangan umat Israel. Demikian juga kita, dalam setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada hal-hal yang sukar untuk dipahami. Tetapi saya yakin, ketika semuanya berada dalam skemanya Tuhan, kita pasti dapat hadapi dan lalui itu semua dan tetap terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini senantiasa dapat memberkati dan memperbaharui kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini yang telah kami terima. Buat kami agar terus percaya akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak hanya sekedar kami baca dan renungkan, melainkan senantiasa dapat bertumbuh dan berbuah melalui perkataan dan perbuatan kami. Biarlah kami terus mengingat akan kebaikan-Mu ya Tuhan, agar kami terus dapat bersyukur dan setia kepadamu dalam setiap perkara, serta tuntunlah kami dalam setiap langkah-langkah kami, sebab kami hanyalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa hadirat-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.